Halo gengs, balik lagi di channel YouTube kita Radius Media TV. Jadi pada segmen kali ini tuh kita mau ngebahas sebuah mobil yang cukup jarang dimodifikasi nih. Nah, biasanya mobil ini tuh digunakan untuk keluarga, jalan-jalan ya kan. Nah, tapi kali ini mobilnya itu ownernya itu masih muda ya kan, anak muda. Nah, kalian tahu sendiri kalau anak muda itu nggak jauh-jauh dari yang namanya ceper. Nah, jadi nggak usah lama-lama, ini dia mobil Toyota Rush tahun 2015. Tapi sebelum itu, aku kasih dulu sinematiknya. Oke gengs, jadi sekarang kita udah bareng sama ownernya nih ya kan. Nih boleh dikenali bang, namanya siapa nih bang? Halo, nama aku Andre, mempunyai mobil dari Toyota Rush. Nah, kenapa bang lebih memilih mobil Toyota Rush ini? Kan biasanya kan kalau anak muda kan lebih ke kayak Honda Jazz gitu ya kan. Terus kayak diesel-diesel gitu. Ini abang nih agak lain ini, kenapa gitu? Sebenarnya ini lebih bersyukur aja sih, karena ini yang diberikan oleh orang tua. Jadi apapun yang dikasih, itu yang kita percantik, itu yang kita dirawat, betul sekali. Tapi sebenarnya di ceper ini bukan dirawat ini bang. Oh iya sih, betul. Lebih ngerusak sebenarnya. Cuman karena biar ganteng gitu, ya kan. Memperindah mata. Ini tadi abang bilang nih, abang sebenarnya kan bukan orang Medan nih. Abang sebenarnya orang mana nih? Iya, sebenarnya aku tuh orang Bogor, kecil di Bogor, lahir Bogor, terus pindah ke Medan karena kuliah. Karena kuliah. Iya, betul. Karena kuliah jauh ke Medan gitu ya. Iya, jauh-jauh ya malah ke Medan ya. Nah, ini konsep kayak gini nih terinspirasi dari mana nih, Bang? Sebenarnya aku tuh memang suka dari dulu tuh mobil-mobil ceper. Dari sejak awal-awal memodif itu suka mobil ceper. Terus, tapi karena basic mobil ini sendiri matic, menurut aku matic itu agak susah lah untuk dibuat untuk balap racing. Jadi itulah yang mendasarnya. Jadi mobil ini dengan peleknya seperti ini, dengan ceper yang seperti ini, ring 18, itulah yang mendasari aku membuat mobil ini seperti ini. Jadi lebih looknya dia pakai velg lebar aja lah. Velg gitu, lebar, ya. velg celong lah. Tapi sebenarnya mobil Rush ini bisa di-chamber nggak sih bang? Kalau Rush ini tuh sebenarnya nggak bisa di-chamber belakangnya ya. Karena dia kan gardan basicnya ya. Jadi berarti sama kayak Toyota Kijang tuh ya? Betul sekali. Jadi susah lah untuk di-chamber. Mungkin kalau ada pesulap bisa lah kali ya. Nah ini kita bahas ke mobil, ke modifikasi mobil abang nih dulu ya kan. Ini kita dari depan dulu nih. Apa aja nih bang eksterior yang udah diubah nih bang? Eksterior kalau dari depan pertama itu ada grill. Grillnya itu custom. Terus juga ada lips, sama lipsnya juga custom. Kemudian ada custom DRL juga. Bagian lampu ya? Bagian lampu-lampu. Terus sama ya lampu utamanya aku ganti jadi HID. Sama ada frameless platnya merek SR. Itu aja sih kalau dari depan. Oke, ini lips kenapa nggak di karbon aja nih bang? Biar lebih manis gitu ya kan? Iya sih, kalau karbon bakal manis ya. Mungkin buat di next project nanti ya. Betul. Oke, Toyota Rush ini bang, ini di bagian grill itu kan abang custom kan? Iya betul. Ada nggak sih kayak grill lain selain custom? Grill lain selain custom, aftermarket, sampai sejauh ini sih saya belum tahu sih ya kalau ada aftermarketnya. Tapi mungkin kalau ada yang tahu boleh sih kasih tahu ke saya ya kan. Berarti nanti kalau ada gitu ya langsung aja dipasang gitu lah ya. Boleh. Udah nggak custom lagi ya. Iya. Nah di bagian samping nih bang, kita langsung bahas ke bagian kaki-kaki aja nih ya kan. Oke, ini velg pakai apa nih bang? Ini velg itu Lenso Project D D1 SE namanya bang. Ori itu? Thailand. Harus dijelaskan ya kan. Dengan spek berapa nih bang? Ini speknya ring 18. Kalau depan itu lebar 8,5, belakang itu lebar 9,5. ET-nya nggak tahu ya? ET-nya seingat aku kalau depan itu 42, belakang itu 38. Oke, ini untuk bannya bang? Kalau bannya kita itu pakai Acelera. Yang depan itu 215/40, kalau belakang itu 225/40. Oke, untuk suspensinya bang, kan aku pernah dengar tuh katanya kan Rush itu kan katanya harus
coak chassis gitu. Sebenarnya itu kalau kita mau lebih nyaman, lebih enak dibawa untuk harian, sebenarnya bagusnya di coak chassis. Coak chassis ya. Tapi kalau mobil ini belum di coak chassis, jadi hanya diganti per sama diganti soknya aja depan belakang. Soknya di apa itu, di bubut gitu? Iya, jadi lebih rendah, rendah berarti tapak tapaknya. soknya itu direndahin ya? Iya, betul gitu. Oke. Kenapa bang nggak coak chassis dulu nih bang? Nah, itulah next Dan project. Ini sebenarnya coak chassis tuh kegunaannya supaya bisa lebih ceper atau hanya untuk kenyamanan? Lebih ceper bisa juga, kenyamanannya juga udah pasti. Karena kan nanti stopper itu bisa dinaikkan, jadi suspensi belakang itu bisa lebih bekerja. Oh, kalau sekarang dia ya hanya mentok di stopper lah ini berarti ya. Sekarang jadi ya lumayan bumpy lah. Ya? Betul. Berarti sekarang ini dengan posisi kayak gini tuh masih terlalu bumpy gitu ya? Terlalu bumpy memang. Oke. Dan untuk di bagian kaki-kaki ini abang habis berapa sih? Kalau habis sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman karena apa ya kalau orang bilang ya, karena bolak-balik ke tempat per itu sih yang memakan biaya. Kalau kita hanya sekali ke tempat per sebenarnya nggak banyak ya? biaya. Karena kan kita kan pengen supaya fitmannya itu lebih dapat gitu ya. Itu dia. Dan karena nggak banyak juga kan yang memodif ini kembali lagi, jadi itulah yang mendasari kita harus bolak-balik memikirkan. Kalau orang bilang sekolah namanya. Sekolah, betul. Nah, ini susah nggak sih bang untuk modifikasi kaki-kaki Toyota Rush ini supaya mendapatkan fitman yang untuk sekarang inilah? Kaki-kaki itu sih sebenarnya PR-nya itu balik lagi. Namanya ceper itu kan pasti kurang nyaman ya, namanya statik itu ya. Benar. Bisa nggak kita membiasakan diri kita dengan statik? Kalau kita bisa terbiasa dengan statik ini, menurut aku bisa sih setiap orang memodifikasi ras seperti ini. Berarti balik lagi ke diri sendiri. Ke diri sendiri, betul. Niatnya gitu ya kan. Oke. Nah, ini mobil abang pakai daily harian? Ini 100% harian. Harian dengan kondisi kayak gini tuh? Dengan kondisi seperti ini, karena hanya ini mobil satu-satunya, kendaraan satu-satunya. Karena yang ku tahu kan jalan di Medan kan kurang mendukung gitu. Betul. Nah, untuk mobil ini bang, pernah ikut acara nggak sih? Seperti kontes gitu? Pernah sih, beberapa kali kita ikut kontes mobil ini. Udah pernah dapat penghargaan apa aja tuh bang? Dapat penghargaan baru 3 sih. 2 kali di AutoNation, itu compact SUV, kita dapat penghargaannya. Baru ada juga kemarin terakhir di Megapark dengan plat terjauh. Kategori plat terjauh. Kategori plat terjauh, karena mobil ini kan dari Bogor kita bawa ke Medan. Kebetulan dapat. Terus kita lanjut nih bang, di bagian belakang apa aja yang dimodifikasi nih? Kalau bagian belakang yang pasti muffler, pembuangan. Oke. Kita pakai Ironcraft Product. Kemudian ada cover plat ala-ala Thailand. Yang ini ya, bertip seperti itu. Paling itu aja, sama dibuka ban serapnya biar agak ya beda daripada yang lain lah. Karena aku tengok kemarin itu ada nih bang, ban serapnya itu iya, katanya pakai velg ori gitu juga ya. Iya, memang sih bang, tapi kebetulan velgnya udah terjual juga kan. Jadi pokoknya sebenarnya belakang itu mau velg apapun yang penting dia baut 5 bisa kita gendong di ras gitu ini. Nah, untuk bagian lain nih bang, ini yang dimodifikasi seperti interior ada nggak? Interior ada sih bang, tapi ya tipis-tipis lah. Apa itu bang kira-kira bang? Kalau interior kayak karbon panel, shift knob, sama ada indikator dari greedy. Indikator dari greedy. Nggak ada pengen nambah gitu bang? Sebenarnya pengen sih dari jok ya kan, kita buat dari jok racing, tapi itu next project sih. Next project. Ya. Kita kan budget mahasiswa. Budget mahasiswa apa ya? Nah, untuk di bagian engine nih bang, ini engine ada nggak sih abang modifikasi? Sebenarnya engine itu cuman pembuangan aja sih bang, selebihnya masih standar ya? Standar, iya. Abang ada niatan buat kayak mungkin banyak aksesoris gitu seperti oil catch tank gitu kan? Nah, sebenarnya pengen sih bang, tapi belum memulai mempelajarinya. Nanti
kita coba pelajari lah ya. Berarti abang lebih mentingin look lah ya kan? Masih look sampai sekarang. Yang penting engine aman dibawa gitu ya. Sehat lah. Tapi ini mobil bakal ada lagi nggak bang? Kayak ini kan abang kan asli orang Bogor nih. Iya. Dalam kondisi kayak gini ada nggak niatan bakal bawa ke sana gitu? Niatan ke sana sih kalau kondisi gini kayak agak nggak mungkin sih ya. Mungkin aja kalau abang Mungkin niat ya. sih ya. Kalau berani sebenarnya kan. Jiwa-jiwa statik harus gitu bang. Betul sih Bang. Iya harus berani. Nanti kita pikirkan ke depannya. Tapi untuk sementara ini di Medan dulu sih Bang. Di Medan dulu ya. Di Medan dulu dia. Gak ada niatan abang pasang air suspensi gitu, atau biar lebih mudah lah itu pakai coilover gitu kan, karena kan kebanyakan orang main stat itu kan rata-rata kan coilover gitu. Iya. Nah kalau sebenarnya pakai air susi enggak, tapi coilover sebenarnya sempat kepikiran pengen sih setelah nanti ada waktunya. Ada waktunya. Maunya sih coilover. Karena supaya lebih gampang aja gitu kan. Betul. Nah ini selanjutnya nih bang, untuk next project abang nih apa nih? Next project sebenarnya aku sempat ada inspirasi mau buat roof box. Oke, roof box. Kayaknya- Lebih cakep sih pasti. Iya, Ya kan? betul kan, unik juga. Sama mungkin mulai coba mempelajari main audio sih bang. Main audio. Rencana pasang simpel aja atau gimana tuh bang? Nah, aku memang dari dulu kalau mau modif memang pengennya simple, yang penting itu sih. Gak pengen yang rame-rame kan? Yang enak dilihat mata lah. Oke. Nah, terakhir nih bang, Ya. berapa sih habis total modifnya itu bang? Untuk sekarang inilah. Aduh, kalau sebenarnya nggak dihitung-hitung banget sih total modifnya, mungkin ya bang ya. Ya. Mungkin di kepala 3 lah. Kepala 3 ya. Itu udah sama bang sekolahnya tuh bang. Mau ya, sama kita disekolahkan ya kan. Tapi ya tergantung kita sih sebenarnya kan bang, disekolahkan Ya. atau enggak. Karena gimana ya, ya namanya kita yang punya mobil, kita mau kesini ya udah, berarti kan niat kita. Niat gitu kita, kan. betul. Bukan berarti namanya disekolahkan juga. Iya, belajar lah. Belajar. Ya, sama juga sih sekolah juga. Sekolah belajar. Oke geng, sekian episode kali ini, dan mungkin di next video kita bakal nge-review mobil-mobil lain ya kan yang ada di Medan. Dan terima kasih untuk Bang Andre yang udah nyempatkan waktunya bang. Mungkin di next project kita bakal ketemu lagi ya kan. Siap. Dan untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ditunggu video terbaru dari kami. Thank you.